Kalian sadar nggak sih ketika scrolling di media sosial, entah itu di YouTube Short maupun TikTok atau Instagram, kita tuh sering banget nontonin konten pembahasan tentang Naruto. Iya, Naruto yang ini kita tuh jadi mikir, ini anime udah lama banget tamatnya, tapi kok sekarang banyak yang ngebahas ya? Mungkin kalian juga bertanya-tanya hal yang sama, dan aku juga menanyakan hal yang sama ke diriku sendiri. Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya ada banyak hal menarik dari anime ini. Bukan cuman karena anime ini tuh bagus, enggak. Tapi bisa dibilang untuk generasi 90 sampai 2000-an awal, anime Naruto ini tuh udah kayak masa kecil kita. Dan ya mungkin buat kalian yang tumbuh SD, SMP, SMA, atau mungkin bahkan yang udah kuliah, kita masih bisa ngikutin anime satu ini. Buat kita yang masih bocil dulu, kita tuh sering banget nontonin anime Naruto ini di TV swasta, dimana tayangnya itu di setiap maghrib. Dimana mungkin sebagian kalian yang waktu ngaji atau kursusnya itu pas habis maghrib, biasanya bakal ngerasa dilema antara kursus atau ngaji, atau ya mending kita nonton Naruto aja. Dan kalau diinget-inget lagi, orang-orang yang dulunya nonton Naruto dan ngikutin petualangannya, sekarang mungkin udah punya keluarga, atau mungkin lagi mengalami tekanan hidup. Dan ya, nyoba nonton Naruto lagi. Bukan karena pengen tahu alur ceritanya, tapi ya mungkin pengen ngerasain momen ketika dulu nonton anime ini. Ada banyak banget alasan kenapa Naruto ini tuh jadi anime yang luar biasa banget. Dan bisa dibilang masih akan tetap relevan bertahun-tahun. Selain mungkin karena kita benci banget sama Boruto. Karena manga atau anime Naruto ini punya pondasi yang kuat banget untuk ceritanya. Jadi sang kreator yaitu Masashi Kishimoto itu seakan berhasil menciptakan dunia ninja yang kerasa bener-bener hidup. Di mana ada aturan tertentu, ada sejarahnya, ada konfliknya, dan konfliknya bisa dibilang kompleks banget. Dan yang lebih penting lagi, dia tuh menciptakan karakter-karakter yang gak datar. Naruto sendiri adalah tokoh utama yang gampang banget dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia punya kelemahan, dan di saat yang sama, dia juga punya kelebihan. Naruto bukan digambarkan sebagai karakter yang jenius di awal, karena dia sendiri sering gagal, bahkan sering meratapi nasibnya sendiri. Dan gak jarang dia juga sering marah. Hal yang bikin kita tuh suka sama Naruto adalah tentu dia bukan karakter yang gampang menyerah. Meskipun di sekelilingnya ada Sasuke yang suka kabur aja dulu, Naruto bahkan nyariin dia dan ngajak dia buat balik lagi ke Konoha. Selain Sasuke, ada juga Sakura yang di awal kelihatan ngeselin banget. Tapi seiring berjalannya cerita, kita jadi tahu dan mengenal kalau Sakura ini nggak beban sama sekali. Lalu ada juga Kakashi, ada Shikamaru, Rock Lee, Gaara, sampai anggota Akatsuki yang semuanya punya kedalaman cerita. Salah satu keunggulan terbesar dari anime Naruto itu adalah cara dia memperlakukan penjahat. Oke, jadi gini, banyak villain di anime lain itu tuh cuman muncul sebagai penghalang doang. Tapi di Naruto, mereka punya alasan. Pain bahkan yang ngehancurin desa Konoha, ternyata dia adalah seorang anak yang dulu kehilangan segalanya karena perang. Bahkan Itachi yang membantai klannya sendiri ternyata melakukan itu untuk melindungi adiknya dan juga desa. Alasannya sih gitu. Lalu Obito yang berubah jadi karakter yang jahat banget. Ternyata alasan dia seperti itu karena dia kehilangan orang yang dicintainya. Bahkan mungkin Madara yang kelihatan kayak jahat secara default atau secara dari awal cerita, kita jadi tahu juga kenapa alasan dia bertindak seperti itu. Karena dia pengen ngelihat dunia tanpa penderitaan. Jadi ketika kita itu nonton karakter-karakter ini dan melihat masa lalu mereka dan bagaimana mereka itu hidup, rasa benci kita mungkin berubah jadi empati. Inilah yang bikin banyak orang itu terus ngebahas karakter-karakter itu bertahun-tahun kemudian. Mereka bukan cuman karakter jahat aja, tapi bisa dibilang mereka ini karakter yang jadi cerminan bagaimana manusia melakukan tindakan sesuatu karena mereka terluka. Selain itu, tema-tema yang diangkat sama Naruto itu tuh juga masih relevan sampai sekarang.
Kayak cerita persahabatannya, cerita bagaimana pengampunannya, bagaimana kita bisa ngelihat kerja keras Naruto, dan bagaimana kita bisa ngelihat para ninja-ninja ini juga sedang berada di fase pencarian jati diri. Dan itu tuh relevan banget di zaman sekarang. Kita tahu ya, sekarang tuh orang-orang udah semakin individualistis gitu lah. Dan mungkin sebagian orang atau kalian yang nonton video ini lagi dalam masa penuh tekanan mungkin. Dan kalau diinget-inget lagi, apa yang dialami Naruto itu juga mungkin dialami oleh kita. Jadi kita kayak lagi mirroring diri kita gitu, bahwa kita tuh nggak sendirian. Meskipun kita dihadapkan oleh berbagai pilihan-pilihan yang sulit di dunia nyata, kita mungkin bisa ngelihat apa yang dilakukan Naruto, yaitu tetap berpegang teguh kepada prinsip hidupnya. Bahkan kita tuh sering banget ya ngelihat adegan di mana Naruto mencoba untuk ngomong dengan mengubah hati lawannya. Dan hal ini sering banget dikatain sebagai ceramah no jutsu. Ya, meskipun sering dijadiin bahan lelucon, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, apa yang dilakuin Naruto itu ada benernya juga. Bahwa kekerasan itu nggak selalu menyelesaikan masalah. Kadang yang dibutuhkan adalah pemahaman dan keberanian seseorang buat bisa berbicara dan percaya pada orang lain. Meskipun kita tahu nggak semua orang itu bisa dipercaya. Berikutnya adalah tentu pengaruh Naruto dalam industri anime itu sendiri. Jadi, yang mendominasi banget di era 2000-an, bareng One Piece dan juga Bleach, bahkan Dragon Ball. Banyak anime shonen yang muncul, gak sedikit yang ngambil inspirasi dari formula yang dibangun sama Naruto. Entah itu rivalitas kuat antara dua tokoh utama, sistem kekuatan yang bisa berkembang bertahap, momen emosional yang intens dengan berbagai karakter yang ada, dan fokus pada pertumbuhan karakternya itu sendiri. Bahkan sampai sekarang, kalau muncul anime baru yang itu bagus, orang masih sering bandinginnya sama Naruto. Kayak misal, wah ini mirip banget sama arc-nya Pain. Atau kayak, wah ini sama kayak Naruto dan Sasuke. Dan seterusnya lah. Artinya, Naruto itu jadi benchmark. Di luar ceritanya, keberadaan Naruto di dunia nyata juga terus dijaga. Game-game Naruto masih terus dirilis dan dimainkan. Bahkan merchandise-nya itu juga nggak pernah sepi dan masih banyak banget yang nge-cosplay karakter ini. Dan selain itu, di berbagai game-game lain banyak juga tuh game-game kompetitif yang collab bareng Naruto. Selain itu, saking masih ramenya anime ini, masih banyak yang ngebahasnya, entah itu teori, power scaling, atau mungkin berbagai meme di media sosial. Juga masih ada meme-meme Naruto-nya tuh, apalagi yang Sasuke yang ini. Bisa dibilang komunitas pecinta Naruto ini tuh ya solid banget. Di tahun kemarin itu banyak banget berbagai rumor-rumor dan berita yang beredar kalau Mr. Beast atau Tuan Buas itu pengen nge-remake anime Naruto. Cuman ya rumor sekadar rumor dan anggap aja itu urban legend karena masih belum ada konfirmasinya. Tapi hal yang pasti dikonfirmasi adalah Lionsgate itu bakal bikin live action dari Naruto. Dan ya, sutradaranya adalah sutradara yang nyutradarain film Spider-Man Brand New Day yang baru aja rilis nih. Yang seakan anime Naruto itu menolak untuk tenggelam. Tapi gimana menurut kalian? Kalian suka banget gak sama anime Naruto ini? Kalau iya, coba deh tulis momen apa yang paling berbekas buat kalian di anime Naruto ini. Entah itu Naruto yang versi kecil atau versi Shippuden. Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan pembahasan animasi, game, dan hal lainnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.